Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta dan kenabian, manakah di antara keduanya yang lebih baik? Inilah yang selalu dipikirkan oleh Qarun, anak paman Nabi Musa alaihissalam. Qarun dengki dan iri kepada Nabi Musa atas kenabiannya. Di sisi lain, Bani Israel mencintai Qarun, sang pemilik suara nan merdu. Apabila ia membaca Taurat, maka hati dan jiwa tak mahabbah. Terima kasih. Qarun mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki yang melimpah dan menganugerahkan perbendaharaan harta yang kunci-kunci gudangnya saja sangat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Sayangnya, saat Qarun seharusnya bersyukur kepada Rabb-nya dengan mengeluarkan zakat dan sedekah, ia justru bertindak aniaya terhadap kaumnya. Ia bersikap sombong kepada mereka, menzalimi mereka, dan berharap memiliki kekuasaan di kalangan Bani Israel menggantikan Nabi Musa alaihissalam. Sebab ia merasa bahwa harta dan kekayaan lebih baik daripada kenabian. Qarun lupa bahwa harta itu milik Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sedangkan kenabian adalah hak Allah yang dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang saleh. Oleh karena itulah, kaumnya yang sebelum itu senang kepadanya berubah membencinya. Suatu hari, Qarun keluar dengan iring-iringan yang besar. Ia mengenakan pakaian yang sangat mewah. Di hadapannya beberapa ekor kuda dan unta berjalan. Sementara di sekeliling iring-iringan ada para pembantu dan pelayan. Orang-orang pun tercengang melihatnya, sampai-sampai mereka yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, andai kita memiliki harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia memiliki keberuntungan yang sangat besar. Maka orang-orang yang dikaruniai ilmu dari kalangan Bani Israel pun berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala, surga dan ridha Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya akan diperoleh orang-orang yang soleh. Qarun kemudian didatangi oleh sebagian orang-orang yang soleh. Mereka melihatnya meminum khamar, berbuat kerusakan dan melakukan perbuatan keji. Mereka pun berkata kepada Qarun, janganlah engkau terlalu membanggakan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu dan bersikap sombong kepada orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri lagi sombong. Janganlah kau lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ambillah kenikmatan duniawi yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Gunakan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kesesatan telah merasuki hati Qarun dan setan telah menguasainya. Ia menjawab, sungguh, aku mendapatkan seluruh harta ini dengan kerja keras dan ilmuku. Tidak ada seorang pun yang memiliki andil di dalamnya. Allah mencintaiku, dan oleh karena itu, Dia memberikan harta yang berlimpah kepadaku. Dan aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang lain. Orang-orang saleh itu pun menasihatinya, sesungguhnya, Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kamu yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta daripada kamu. Kemudian mereka pun meninggalkan Qarun. Dengan harta dan kekayaannya yang berlimpah, Qarun berambisi ingin segera meruntuhkan popularitas Nabi Musa alaihissalam, supaya ia bisa mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan di tengah-tengah Bani Israel. Qarun berpikir, merenung, dan memeras otak busuknya, hingga akhirnya mendapatkan ide. Qarun memanggil seorang wanita jalang yang berakhlak bejat. Ia memberikan harta dan berkata kepadanya, pergilah kepada Musa saat ia sedang berkhutbah dan menasihati orang-orang. Lalu berserulah, sungguh Musa telah melakukan sesuatu perbuatan keji kepadaku. Qarun lupa bahwa Musa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memelihara Rasul dan Nabinya dari setiap kejahatan. Wanita jalang itu kemudian pergi menemui Nabi Musa alaihissalam
yang saat itu sedang bersama sekelompok orang dari Bani Israel. Wanita itu berseru, "Hai Musa, sungguh aku datang untuk mengadukan kepada orang-orang tentang apa yang telah engkau perbuat kepadaku." Nabi Musa bertanya, "Apakah yang telah aku perbuat kepadamu, wahai hamba Allah? Engkau telah melakukan perbuatan keji ini dan itu kepadaku," jawab wanita tersebut. Wajah Nabi Musa alaihissalam memerah. Ia menghampiri wanita itu untuk menanyai dan memintanya bersumpah atas nama Allah tentang apa yang menyebabkannya berkata seperti itu kepadanya. Padahal ia adalah seorang nabi yang dilindungi Allah dari dosa dan kesalahan. Wanita itu kemudian menyesal dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Karun anak pamanmu, dialah orang yang menyuruhku untuk berkata demikian." Nabi Musa memanjatkan puji kepada Rabb-Nya karena telah menjelaskan ketidakbenaran tuduhan ini. Nabi Musa kemudian pergi ke tempat Karun ditemani beberapa orang soleh dari Bani Israel. Nabi Musa berkata kepada Karun, "Mengapa engkau menuduhku melakukan perbuatan yang tidak benar?" Karun menjawab, "Wahai Musa, jika kamu diberi keutamaan atasku dengan kenabian, maka aku diberi kelebihan harta di atas apa yang kau punya. Aku lebih baik daripada kamu. Maka silahkan pilih. Kamu yang mendoakan keburukan bagiku kepada Allah, atau aku yang mendoakan keburukan bagimu kepada Allah?" "Berdoalah engkau terlebih dahulu," jawab Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Karun kemudian pergi menemui orang-orang Bani Israel yang sedang berkumpul di istana Karun untuk melihat apa yang akan terjadi. Karun kemudian mendoakan keburukan bagi Nabi Musa alaihissalam kepada Allah agar dia membenamkannya ke dalam bumi, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aku akan mendoakan keburukan bagimu kepada Allah." Nabi Musa kemudian berdoa, "Ya Allah, perintahkanlah kepada bumi untuk menelan Karun bersama harta dan seluruh perbendaharaannya." Allah kemudian membenamkan Karun beserta istana dan seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Setelah menyaksikan peristiwa besar itu, orang-orang yang tadinya selalu memikirkan dunia, mereka sebelumnya mengangan-angankan kedudukan seperti Karun, merasa menyesal. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah, tidak beruntunglah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surah Al-Qasas ayat 82. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.